Tidak pernah terbayangkan oleh seorang Aming Sugandi bahwa perjalanan hidupnya yang berliku justru kini membuatnya semakin kuat dan sangat menghargai hidup. Bagaimana tidak? Sejak tahun 2012 hingga tahun ini, beberapa kejadian pun tidak lepas dari hidupnya. Setelah ditinggalkan sang ayah, tak lama ia pun harus kehilangan ibunya. Pernikahan yang pada awalnya memberikan kebahagiaan pun, ternyata ia juga harus kembali kehilangan anaknya yang masih berupa cabang bayi. Tahun ini, Aming pun juga harus dihadapkan oleh kenyataan bahwa pernikahannya harus berakhir. Meskipun begitu, ada perasaan tenang dalam dirinya setelah menjalani dan juga bersyukur dengan apa yang kini menimpanya. Alhamdulillah, kalau gue ngerasanya day after day, I'm getting better, I'm getting more happier. Pokoknya yang pasti, atau yang pasti apa ya? Gak tahu. Lebih tenang kali ya, lebih tenang, happy mengikut lah. Yang penting perasaan tenang dulu. Lebih ngerasa seger ya nggak sih? Gue lagi ngerasa lebih fresh aja, lebih ngerasa fresh, seger, berisi. Dan semua orang pun kayak yang the old you is already here gitu kan. Oh, the old Aming is back gitu kan. Karena tenang, jadi happy mind, happy apa sih? Outputnya tuh jadi happy action juga. Jadi kalau mau dibilang gue lebih tenang aja. Tapi masalah apa yang udah gue alamin kemarin, yang pasti bukan tentang menang atau kalah, dua-duanya kalah. Dan yang pasti time will tell, time will heal. Ya yang penting sekarang gue tenang aja dulu deh, happy mengikut, itu aja sih. Segala bentuk perjalanan hidup dengan berbagai cobaan yang menghampirinya, kini Aming sudah mulai bangkit dan menata hidupnya kembali. Tidak sedikit sahabat dan juga anggota keluarganya memuji ketegaran Aming, karena mereka sangat melihat bagaimana hidup Aming 5 tahun belakangan. Bisa dibilang, tapi ya gue sih sempet ya ngepost di Instagram, bukan curhat sih, tapi gue kayak reminiscing for what I've been doing for almost several years ago kan, yang gue ngeliat dari 2012 sampai 2017, wow gitu kan. Kayak dari situ seperti yang gue bilang, kayak my God, ini gue bener kayak bangun dari tidur panjang, bangun dari koma berkepanjangan dengan apa yang telah gue lalui sepanjang 2012 sampai 2017 tuh kayak wow gitu kan. Kuat banget lu ya Ming, bukan masalah kuat, gue gak dikasih pilihan. Pilihannya adalah antara mau hidup apa enggak. Dan gue ngerasa life is beautiful, hidup itu indah. Jadi gue memilih untuk tetap hidup, untuk tetap berjuang, untuk tetap semangat, itu aja sih. Meski kini Aming sudah merasa tenang dalam menjalani hidup, namun tidak dipungkiri, sampai saat ini ia belum bisa move on dari Evelyn. Bahkan ia mengaku masih sayang dan mencintai perempuan yang lama tinggal di Jepang tersebut. Move on enggak sih, jujur aja kalau gue bilang move on enggak. Kan gue bilang, pada akhirnya kalau gue emang sayang sama dia, kalau gue emang cinta banget sama dia, kita harus dipisahin. Jujur ya, ketika kita dipisahin, pas gue ngeliat, oh, gue seneng banget lihat dia makin cantik, makin cantik, pokoknya makin cantik dan makin sehat, makin berseri-seri, makin glowing. Dan gue pun ngaca, gue juga jadi glowing, gue juga jadi sehat, lebih berisi. Nah, kalau ternyata dipisahkan jadi manusia-manusia yang lebih baik, kenapa harus disatukan dalam keadaan yang saling menyakiti dan saling menekan gitu kan. Jadi mungkin perpisahan ini gue rasa pelajaran buat gue dan dia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kabar tak sedap datang dari rumah tangga aktor Yama Carlos. Rumah tangganya ternyata dikabarkan sedang goyah. Bahkan Yama dikatakan sang istri sudah jarang pulang ke rumah. Padahal beberapa waktu yang lalu, Yama dan istrinya, Arvita Dwi Putri atau Vita, baru saja dikaruniai anak pertama mereka, Marco Armanda Blesio Carlos, yang lahir pada bulan Mei lalu. Rona kebahagiaan pun menyelimuti keduanya.
namun ternyata kebahagiaan mereka hanya sebentar saja. Belakangan, sebuah capture dan juga unggahan pun mengisyaratkan bahwa pasangan ini akan berpisah. Namun jika kita melihat ke akun Instagram masing-masing, masih terpampang jelas keduanya belum menghapus foto satu sama lain. Pernikahan mereka sendiri pun memang cukup kontroversi karena perbedaan keyakinan pada keduanya. Pengumuman pernikahan Yama pun dilakukan pada Desember 2016. Namun tidak lama, mereka pun dikaruniai anak pada bulan Mei. Jika perceraian ini benar adanya, ini akan menjadi kali kedua bagi Yama. Karena sebelumnya, aktor film ini pun pernah menikah dan juga bercerai dengan Masayu Widya Paramita. Benarkah pengakuan Vita yang tersebar di beberapa akun gosip benar adanya bahwa dirinya akan berpisah dengan Yama? Wah, beritanya kurang sedap ya dua-duanya. Yang satu sudah confirm, yang satu lagi masih tanda tanya. Semoga bukan, apalagi dengan kehadiran ada anak di antara mereka berdua. Iya, tapi kalau misalnya kita bisa melihat, walaupun sangat disayangkan kalau Aming dan Evelyn bercerai, tapi kalau itu bisa membuat Aming mungkin jauh lebih fasih dalam bahasa Inggris, mungkin ya it's okay. Itu bukan efek itu, efek rambut soalnya ya kan, sudah pirang. Oh, blonde ya. Aduh, kamu nih kayaknya memperhatikan fashionnya terus, nanti in fashion tidak di sekarang loh slotnya loh. Tapi yang pasti kata-kata dari Aming itu membuat kita jadi berpikir ya. Dia mengatakan bahwa ibarat pepatah, kalau dekat bau bunga, jauh bau bunga bangkai. Oh, itu bunga bangkai, kurang sedap ya. Benar, jadi memang Aming mengatakan saat mereka sedang bersama mungkin terjadi percekcokan, pertengkaran, tapi saat mereka jauh saling rindu-rinduan. Jadi mungkin mereka sebaiknya hubungan jarak jauh saja kali ya. Luar biasa. Tapi apapun itu sudah terjadi dan kita hanya bisa mendoakan agar baik Evelyn dan Aming itu mereka masih bisa mempertahankan hubungan yang baik juga dan bisa menemukan jodoh mereka masing-masing. Oke, pemirsa, selanjutnya juga ada berita dari Aris Idol dan juga Ihsan Idol. Ya, walaupun mereka sama-sama idol, tapi sepertinya lagi ada perselisihan di antara mereka berdua. Yes, rupanya Aris Idol melaporkan Ihsan Tarore karena pencemaran nama baik, atau dia mengatakan dia tidak senang dengan Ihsan yang mengatakan dirinya itu tengil. Nah, tengil, tapi pemirsa, setengil-tengil apapun jangan ditampar ya. Ya, lanjut kita ke berita kemarin. Apakah lanjut ke berita kemarin? Kita akan melihat seperti apa nih laporan yang dimasukkan pada tanggal 7 Juli kemarin. Ini dia. Siapa menyangka pernyataan Ihsan Tarore ketika diwawancari oleh awak media pada beberapa waktu lalu usai menghadiri acara Rumpi No Secret di Trans TV berbuntut panjang. Diketahui, Ihsan turut memberikan komentarnya perihal pemberitaan Aris Idol yang menghilang selama 3 hari dan membuat bingung keluarganya sendiri. Bahkan menanggapi sikap Aris tersebut, Ihsan mengungkapkan bahwa tak mengerti dengan tingkah Aris itu dan mengatakan bahwa Aris merupakan sosok orang yang tengil. Mendengar komentar tersebut, Aris Idol pun murka dan tak terima dikatai tengil oleh Ihsan Tarore. Pentolan ajang pencarian bakat itu pun marah besar dan mengungkapkan kekesalannya itu melalui akun Instagram pribadinya. Melalui media sosial, Aris melontarkan rasa ketidaksukaannya akan kalimat tengil yang ditujukan kepada dirinya. Bahkan Aris pun sempat meminta klarifikasi mengenai pernyataan Ihsan yang dirasa sudah sangat merugikan dirinya dan mengancam akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Hasil pada tanggal 7 Juli kemarin, Aris Idol pun bersama kuasa hukumnya Zeki Alatas melaporkan Ihsan Tarore ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan tersebut pencemaran nama baik ya, pasal 310 KUHP ya, dan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Sudah ada semua bukti-bukti, kita sudah serahkan kepada Pak Penyidik. Nanti bagaimana Pak Penyidik menindaklanjuti masalah laporan tersebut, karena semua kewenangan Pak Penyidik. Nyatanya, pemilik nama lengkap Januarisman alias Aris itu sudah pernah untuk mencoba menghubungi Ihsan. Namun karena Ihsan belum ada itikat baik perihal ucapannya tersebut, Aris pun akhirnya melaporkan Ihsan Tarore. Bahkan yang mengejutkannya lagi, dari kutipan wawancara dengan media tersebut, Aris menuding Ihsan berbohong lantaran dirinya tak pernah merasa dekat dengan sosok Ihsan itu.
sebelumnya memang dari bulan puasa ya, saya sudah kasih ultimatum ke saudara Iksan untuk supaya segera menyelesaikan masalah ini. Mumpung saya belum melapor ke Polres Jakarta Selatan. Cuman karena dari pihak saudara Iksan tidak baik ya. Iya, memang sih waktu itu dia ada kabar lewat Instagram. Dia bilang katanya akan segera temuin saya, dan dia juga akan mencari wartawannya yang telah membuat tulisan itu ya. Tapi sampai detik ini saudara Iksan tidak menghubungi saya dan tidak menemui saya. Yang jelas saya ingin mempermasalahkan masalah statementnya dia waktu di detik.com itu. Iya, dia bilang katanya saya tengil, dan terus ada beberapa kata-kata juga di situ dia agak berbohong. Dia bilang katanya dia terlalu dekat sekali dengan saya, padahal saya tidak terlalu dekat sama dia gitu. Di situ saya sudah berbohong. Kecuali kalau memang dia dekat sama saya tidak perlu melapor ke polisi, ngapain ya kan? Iya, di Instagram saya nyapa dia. Dia bilang katanya tunggu ya, selesai syuting saya nanti telepon kamu, saya akan hubungi kamu, kita klarifikasi kan. Sampai sekarang tidak ada lagi tuh. Tak hanya marah besar perihal komentar Ihsan tersebut, Aris pun merasakan kerugian yang cukup banyak karena kata tengil itu, lantaran kehilangan tawaran pekerjaan, dan dianggap sebagai sebuah pembunuhan karakter yang ditujukan kepada dirinya. Makanya di sini saya dianggap kayak apa gitu kan? Kayak dia meremehkan gitu, sampai pengikut fansnya dia aja. Saya dibombardir saya di media sosial gitu. Dari situ ada beberapa tawar-tawaran hilang gitu kan. Jujur hilang itu karena mungkin IO-nya merasa wah si Aris ada berita apa lagi nggak enak nih. Untuk bahasa tengil itu ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia pun ada ya, itu bahasa resmi. Artinya itu bahasa tengil itu menyebalkan. Jadi artinya kalau bahasa tengil itu ditujukan kepada Aris ya, menurut saya itu sebagai pembunuhan karakter. Karena kenapa? Bahasa tengil itu kalau melekat kepada seseorang, berarti seseorang itu yang menyebalkan. Bagaimana seorang profesinya Aris Idol ini bisa diundang, diberikan job, kalau ada statement seperti itu tidak diklarifikasi, bagaimana kehidupannya? Jadi ada pembunuhan karakter di sini. Karena bahasa tengil ini jangan dianggap sepele, karena bahasa tersebut maksud dalam bahasa resmi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Entah bagaimana akhir permasalahan yang tengah dihadapi oleh Ihsan dan Aris ini. Meskipun berasal dari ajang pencarian bakat yang sama, tidak membuat Aris merasa dekat dengan sosok Ihsan Tarore. Bahkan hubungan keduanya semakin renggang, bagaikan minyak dan air yang tak bisa menyatu. Gampang lah itu, kita berjalan aja dulu. Nasi sudah jadi bubur gitu kan. Kecuali waktu kemarin tuh, saya udah kasih ultimatum dia datang, kemungkinan masih bisa. Karena ini udah proses sudah jalan, ya saya tidak bisa mengira-ngira nanti akan seperti apa. Jadi mungkin ya kita ambil positifnya saja. Bisa jadi mungkin si Ihsan bukan menghina, tapi mungkin mau ngajak makan bebek tengil mungkin, ya nggak sih? Itu ngomong-ngomong. Ya. Pemirsa, jadi memang harus hati-hati apapun itu jika diartikan oleh orang lain sebagai hal yang jelek, bisa dituntut pencemaran nama baik. Jadi kita mulai sekarang ya, kita ngomong yang baik-baik saja ya. Kamu cantik banget sih kamu. Kamu juga keren banget. Dari tadi bawa insert tuh seru banget. Seru banget ya. Oke. Seru banget pemirsa. Menurut pemirsa gimana? Oke, berduanya seru kan? Oke, jadi kita selama beberapa menit ke belakang ini, nah kita akan tampil lebih baik lagi supaya tidak ada yang tersinggung ya. Kita akan berbicara baik-baik seperti teman saya satu ini yang sangat berbakat, sahabat dekat saya juga, sama-sama jebolan insert juga, yaitu Indra Herlambang. Indra Herlambang, kalau Indra Herlambang nggak ada sesuatu yang buruk yang bisa kita katakan sebelum. Cuma satu sih yang ini, kapan kawinnya?
Ya, kamu nanti kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kalau menanyakan kapan kawin, itu emang tidak menyenangkan sekali sih pemirsa. Oke, tapi fokusnya kali ini bukan kepada Indra Herlambang, tetapi kepada para pemain Ayat-Ayat Cinta 2. Jadi sempat ngehits banget pastinya film Ayat-Ayat Cinta, makanya kembali dibuat yang kedua ini dan menampilkan para pemain-pemain baru. Penasaran nggak sih siapa aja? Oke, kita akan kembali saat lagi hanya di Insert Pagi. Aduh ya, programnya keren banget.